Yang lucu ini nih guys, Termul satu nih, Budiari pagi rapat ngajuin anggaran ya 7,8 triliun, sorenya dicopot. Ibaratnya dia pergi bawa tas, pikirnya bawa tas bawa duit, giliran nyampe rumah dilempar tas, sono minggat. Aduh, Budi, udah ya, sorry ya. Dicopot loh. Siap-siap aja ya, siap-siap nih, pakai baju kayak begini nih, pakai baju ini warna ini. Termul Budiari ini paginya masih rapat, akan tetapi sorenya dicopot guys. Dan ini bikin ketawa bener-bener guys. Nah setelah dicopot, apakah Termul ini akan bongkar-bongkaran guys? Termul blow on, ingat ya, saya sudah diberhentikan. Bongkar tidak nih kecurangan pilpres kemarin? Komen di bawah ya. Ruwet. Ternyata marah ya guys ya. Termul ini kayaknya akan bongkar-bongkaran sih guys. Setuju ya, kalau dibongkar-bongkar ini sangat setuju sekali. Dan sebelum dipecat ternyata ya, saat ditanya wartawan itu katanya kamu bikin isu sendiri katanya gitu guys. Dan dengan PD-nya mari kita lihat bicara apa Budiari ini. Termul satu ini bicara apa? Kalau kamu bikin isu sendiri ini udah bisa. Ya, Pak. Enggak. Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Ada infonya hari ini, Itu hak prerogatif presiden. Ya udah enggak apa-apa. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Belum. Kita kerja aja rakyat ya. Sekarang mau ke istana nggak, Pak? Ke istana bagaimana, Pak? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana apa? Enggak. Pokoknya lucu guys. Ini paginya itu rapat guys ya. Ternyata sorenya itu langsung dicopot guys. Langsung dipecat ini Menteri Koperasi. Akhirnya Termul dicopot ya. Paginya masih rapat dan sorenya itu dicopot guys. Aduh, apakah nggak malu kayak gini ya. Jadi menteri era Jokowi ya, menteri-menterinya ini satu persatu disingkirkan oleh Presiden Prabowo. Dari media mana? Hah? Dari media mana? Nggak mungkin. Hah? Itu mah hak prerogatif presiden. Nggak mungkin saya dicopot. Nggak mungkin, ngalah. Itu hak prerogatif presiden. Itulah kesombongan salah satu menteri yang barusan di-reshuffle oleh Bapak Prabowo Subianto. Pagi dia menghadap DPR RI meminta penambahan anggaran di kementerian dia sebanyak 7,9 triliun. Sorenya dia dicopot alias di reshuffle. Dan saat ini si mantan menteri ini sedang menangisi nasibnya yang malang yang baru dicopot oleh Bapak Prabowo Subianto. Budiari Setiadi, akhirnya kau dicopot juga oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Manusia ini beberapa waktu yang lalu Nyai pernah bilang sama dia, kau jangan macam-macam sama seorang Nyai Dewi Tanjung. Nyai bukan pejabat dan bukan anak pejabat, bukan siapa-siapa. Tapi Nyai membela rakyat dan bangsa di jalan kebenaran. Siapapun yang berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung, dia akan berhadapan juga dengan sapu jagat. Si sapu jagat ini sudah lama tidak Nyai keluarkan. Begitu kemarin Nyai bicara sama Budiari Setiadi, maka sapu jagat ini pun akhirnya Nyai keluarkan untuk menggebuk. Dan akhirnya Budiari Setiadi disapu dari kabinet Bapak Prabowo Subianto. Nah, Nyai sudah bilang, kalau si sapu jagat ini sudah muncul, siapapun tidak akan bisa mengelak dengan kekuatan yang ada di si sapu jagat ini. Sapu jagat ini sudah jarang Nyai keluarkan. Dulu 2019 sapu jagat ini selalu Nyai keluarkan untuk menyapu musuh-musuh politiknya. Dan sekarang dia keluar kembali untuk menyapu seorang Budiari Setiadi. Tidak percaya kan sama kekuatan sapu jagat Nyai? Dan sekarang terbukti. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti.
teman-teman, liatin reaksi Budi Ari ya, berkedip-kedip matanya ya saat Prabowo bilang akan dibersihkan katanya. Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya. There is no one that cannot. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Pak, perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Budi Ari ini masih belum percaya kalau dirinya itu dipecat begitu kan, ya dicopot begitu kan, direshuffle di situ begitu. Dia sempat menanyakan, Pak, bagaimana soal reshuffle Bapak? Loh, saya ini fokus kerja, saya ini fokus lagi ada pendampingan ya untuk koperasi masyarakat di situ. Nah, ini seolah-olah tak percaya begitu kan, ya artinya Budi Ari ini masih belum percaya kalau ada reshuffle dari kabinet Prabowo begitu kan, ya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin bahwa ya ini gimana Budi Ari ini begitu kan. Sempat tidak percaya soal isu reshuffle itu begitu kan ya. Masih sempat hadir di acara rapat DPR. Begitu tragis bro. Iya kan? Pak, infonya katanya Kementerian Koperasi mau dipisah nggak? Lo kan mau dipisah. Udah bisa mau digabung, saya mau digabung Pak. Mau digabung. Kamu bikin isu sendiri, ini udah bisa. Iya Pak, ya Pak. Enggak. Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle Pak. Iya Pak, ada infonya hari Itu ini Pak. hak prerogatif presiden. Ya udah. Tapi reshuffle nggak sih Pak? Hak prerogatif. Bahwa belum dapat infonya Pak. Belum. Belum Kerja dipanggil ke aja istana Pak. ya. Sekarang mau Fokus ke dulu istana kerja. nggak Pak? Apa? Sekarang mau ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana. Enggak. Belum ada pemerintah. Kamu bikin isu sendiri. Iya Pak. Konfirmasi aja. Makasih Pak Budi. Semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat. Ya. Makasih Pak. Kenapa Budi Ari ini tidak dikasih tahu begitu kan ya untuk kalau dirinya itu di reshuffle mau diganti. Masih datang ke rapat DPR ya, masih mengatakan bahwa di rapat DPR mengatakan akan melakukan pendampingan ya, melakukan memberikan terobosan baru begitu kan kepada masyarakat soal koperasi itu begitu. Tapi satu sisi ini ternyata Budi Ari kena reshuffle begitu. Kan ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap. Ketika Budi Ari ini ditanya soal bagaimana ya soal reshuffle, dia mengatakan saya sibuk ngurus warga, masyarakat. Saya sibuk ngurus masyarakat. Loh, kok ada reshuffle ya? Dia tidak begitu percaya soal itu begitu. Tidak menanggapi begitu kan. Ketika wartawan menanyakan, "Pak, kenapa kok Bapak tidak datang di istana?" Nah, padahal menteri-menteri Prabowo banyak yang datang ke istana. Justru ya Budi Ari ini mengatakan saya tidak nggak tahu saya fokus kerja, saya fokus ini dan itu begitu. Pak, Anda itu dicopot, Pak. Ngeri kan? Kenapa Budi Ari ini nggak dikasih tahu? Ya, saya yakin pasti kan dikasih tahu begitu kan. Nah, tapi pura-puranya sok tidak tahu begitu. Kasihan si Budi Ari ini begitu kan. Kasihan banget begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa Budi Ari ini ya sebagai Menteri Koperasi ya menegaskan bahwa reshuffle itu hak prerogatif dari seorang presiden. Oke lah, tidak ada masalah itu begitu kan ya. Tapi nampaknya begitu kan ya, nampaknya masih sekarang ini masih belum percaya nampaknya Budi Ari ini di reshuffle begitu. Saking percayanya di situ begitu. Sempat tidak percaya katanya begitu. Ya, coba bayangkan ya. Kalau Budi Ari ini tiba-tiba nggak dikasih tahu misalnya, tiba-tiba datang, terus kemudian ada dampingan dengan rakyat, ada isu reshuffle pencopotan, Budi Ari tidak tahu. Masyarakat Indonesia ini sudah tahu gerak-geriknya begitu kan ya. Mungkin kalau sudah datang ke tempat misalnya ya, datang nih misalnya, ayo melakukan ini, padahal dirinya sudah dicopot begitu kan. Makanya dia dari wartawan ini ditanyakan dong ya.
Pak, kenapa Bapak tidak hadir ya di acara kabinet Prabowo begitu kan? Ini kan masalah reshuffle ya, reshuffle. Nah, kalau toh pada akhirnya seharusnya kan pasti saya yakin pasti sudah dikasih tahu ini begitu. Tapi gelagat-gelagat mereka begitu kan. Ini kan ngakak begitu kan. Ya kan, saya aja ngakak begitu. Masa Budi Ari mau fokus urus rakyat ya, malah kena reshuffle oleh Prabowo. Kok tiba-tiba baru sekarang mau ngurus rakyat? Dari kemarin ngapain aja, Pak? Inilah satu persatu termol mereka begitu kan ya. Termol mereka sudah sudah mulai dibabat begitu kan ya oleh Presiden Prabowo begitu. Ini gue yakin sepanjang malam dia curhat ke raja bahwa sambil berlinang air mata. Mungkin kepikiran sendiri, mosok Pak Prabowo nggak takut sama Mulyono. Emang dikasih tahu dulu ya mau direshuffle, nggak sopan banget. jadi kalau nggak dikasih tahu, saya kira ini kan di reshuffle secara tidak hormat. Ya, kalau ini misalnya tidak dikasih tahu, saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti akan dikasih tahu oleh Pak Teddy begitu kan ya. Menteri-menteri banyak merapat ke sana kok begitu jam 2 itu begitu kan ya. Untuk ada pelantikan dan sebagainya pasti dikasih tahu ini. Makanya kalau Budi Ari mengatakan bahwa tidak tahu ya, tidak tahu menahu hak prerogatif seorang presiden, oke lah begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa jangan-jangan ya reshuffle secara tidak hormat. Nah, ini yang kita lihat. Makanya akui aja lah kalau ada pemberitahuan, akui aja. Iya, ada pemberitahuan begitu. Akui aja begitu kan. Ya biar tidak blunder di situ begitu. Ini kan pada akhirnya kan ngakak begitu kan ya. Isunya sih segera jadi apa ini? Ngeri sedap ya. Jiwa-jiwa apa ini begitu kan? Adalah pemuja dirinya sendiri. Dia hanya setia kepada dirinya sendiri. Jadi keputusan Presiden Prabowo memecat sudah tepat. Ya, sebab kalau tidak pengkhianatannya ya terhadap Prabowo kiranya hanya tinggal menunggu waktu saja. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra ya. Maka mantan koperasi Budi Ari ini yang menanggapi soal adanya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih ya kemarin, bahkan Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Oke lah begitu kan ya. Dan Budi Ari juga mengatakan dia tengah fokus ya kerja demi kepentingan untuk kepentingan rakyat ya. Yang menyebutkan belum diberi informasi terkait reshuffle itu. Ini gimana begitu? Karena gak lucu begitu kan ya. Karena gak lucu pada akhirnya. Saya tidak ngarang ini bos ya. Saya tidak ngarang. Coba, saya yang didapatkan data ini dari Detik News ini. Budi Ari mengatakan dia tengah fokus kerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebutkan belum diberi ya informasi terkait dengan reshuffle itu. Jangan-jangan reshuffle tidak hormat. Sungguh tragis. Ini tragis-tragisnya luar biasa begitu kan ya. Inilah cara Prabowo ya. Kalau ada orang-orang yang tidak bisa bekerja, mungkin dia dengan cara tidak hormat. Kalau seperti ini kan ngeri bos. Ya secara tidak langsung didepak secara mendadak di situ begitu kan ya. Dia mengatakan ya belum ya, kita kerja ngurus rakyat. Katanya kata Budi Ari begitu kan ya. Fokus ngurus rakyat. Belum ada pemberitahuan. Kenapa? Ya bikin itu sendiri katanya begitu. Kamu bikin isu sendiri katanya begitu kan ya kepada wartawan. Ini kan gimana begitu? Ini bukan isu, Pak. Ya, sudah jelas-jelas di situ. Ya, wartawan sudah tahu begitu kan ya. Sudah lebih cepat dari Bapak begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Gak tahu lagi ini gimana begitu kan ya. Makanya sebelum direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ini, Menteri Koperasi Budi Ari ini sempat menghadiri rapat kerja di DPR. Budi Ari Setiadi ini terlihat menghadiri rapat dengan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ya, bersama DPR RI Komisi 6 ya kalau nggak salah. Rapat tersebut dihadiri oleh ada Budi Ari ya. Selang beberapa jam sebelum dicopot oleh Prabowo sebagai Menteri Koperasi. Bayangkan berapa jam begitu kan? Setelah datang di DPR ya buat rapat ya, mengutarakan bagaimana soal koperasi ini tiba-tiba kena reshuffle. Seolah-olah di reshuffle secara tidak hormat. Ini tragis, bro. Ini tragis, bayangkan begitu kan. Ini sudah diakui sendiri oleh Budi Ari begitu kan ya.
Ini menandakan bahwa wah, ini tragisnya luar biasa begitu ya. Secara tidak hormat, tragis tidak hormat begitu kan. Kalau tidak dikasih tahu begitu ya. Masa iya seorang Budi Ari masih bekerja melayani rakyat tiba-tiba begitu kan di reshuffle misalnya. Saya yakin pasti ada pemberitahuan lah begitu kan. Tapi mungkin Budi Ari tidak mendengarkan itu. Ya, inilah yang terjadi di negara kita begitu kan ya. Bahkan Budi Ari juga mengatakan sempat dicecar soal program koperasi merah putih oleh Komisi 6 ya kan. Saat dikonfirmasi perihal reshuffle sebelum ada pengumuman, Budi Ari Setiadia pun mengaku bahwa tidak tahu perihal reshuffle itu. Budi Ari juga menyebutkan bahwa dirinya fokus mengurus rakyat. Selain itu juga Budi Ari mengatakan tidak diundang di istana. Ya, Budi Ari pun ya sempat tidak percaya dengan hembusan isu reshuffle tersebut. Wah. Tidak diundang, tidak diberitahu, ya. Ini sungguh tragisnya luar biasa. Ini Budi Ari. Ini kok lucu begitu kan, ya. Jadi seharusnya kan kalau sudah dikasih tahu kan sampaikanlah kepada publik dong, ya. Jangan blunder sendiri lah. Tidak mungkin pihak istana tiba-tiba memecat tanpa sepengetahuan Budi Ari. Saya tidak percaya itu begitu. Ya, biasanya Pak Teddy begitu kan ya sebagai dan sekretaris negara pasti ya sebelumnya memberikan peringatan atau memberikan informasi bahwa di reshuffle begitu. Kalau tidak diundang, ditanya tidak diundang, ya tidak diundang. Terus kemudian tidak tahu bahwa dirinya mau di reshuffle dan sebagainya, masih fokus bekerja, pulangnya sudah di reshuffle begitu. Ibaratnya ini begitu kan ya, mau berangkat ke masyarakat misalnya, melayani rakyat sana sini misalnya. Tiba-tiba pulangnya nyampe rumah dipecat. Ini kan sungguh tragis. Terkejut begitu kan. Geng Mulyono ini terkejut pada akhirnya. Ya, inilah yang terjadi begitu kan. Mau gimana lagi begitu. Karena satu sisi ketika melihat Budi Ari ya kinerjanya masih itu-itu aja begitu kan. Nampaknya tidak punya terobosan baru. Terus kemudian ya sebentar lagi mungkin akan menemui Jokowi begitu kan. Ya mungkin nggak tahu lagi. Ya kalau sudah dipecat secara tragis seperti itu begitu kan. Ini kan menandakan bahwa wah ngeri-ngeri sedap. Artinya di reshuffle secara tragis itu kan benar-benar ada kekecewaan yang sangat luar biasa pada akhirnya. Ya kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya, dan mudah-mudahan ya kabinet merah putih Pak Prabowo ini sekarang ini bersih dari koruptor, bersih dari orang-orangnya Pak Jokowi yang banyak sekali yang mengatakan bahwa menteri-menteri era Pak Jokowi itu banyak sekali yang koruptor, bahkan kebijakannya ini sangat mencekik rakyat ya, dan tidak berpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan menteri-menteri yang lainnya yang masih ada hubungannya sama Pak Jokowi ini juga segera diganti ya, kayak Pak Tito Karnavian, Mendagri juga gitu ya teman-teman ya.